Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Sari Amalah dari jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai akad salam dalam tinjauan Maqasid Syariah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Maqasid Syariah, ya langsung saja. Pengertian Bai As-Salam. Salam ialah pembeli memesan barang dengan memberitahukan sifat-sifat serta kualitasnya kepada penjual dan setelah ada kesepakatan. Dengan kata lain, pembelian barang dengan membayar uang lebih dahulu dan barang yang dibeli diserahkan kemudian. Artinya penyetoran harga baik lunas maupun harga pembelian sebagai bukti kepercayaan sehubungan dengan transaksi yang telah dilakukan. Dengan kata lain, di sini bai salam juga berarti pesanan jual beli yang dilakukan dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu. Adapun landasan akad salam ini terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Lalu yang kedua, dalam Al-Hadis, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah, di mana penduduknya melakukan salaf dalam buah-buahan 1, 2, dan 3 tahun. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan salaf, hendaknya yang melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Rukun salam. Pelaksanaan bai salam juga harus memenuhi rukun. Yang pertama itu muslam, adanya pembeli. Dan yang kedua muslam alaih, dan adanya penjual. Yang ketiga modal atau uang. Yang keempat muslam fih, adanya barang. Dan yang kelima sigat. Syarat-syarat terpenting dalam akad salam meliputi yang pertama itu adalah modal transaksi bai salam yang pertama itu modal harus diketahui barang yang akan disuplai, harus diketahui jelas kualitas dan jumlahnya. 2. Penerimaan pembayaran salam. Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Dan yang kedua, syarat terpenting yang kedua itu adanya barang. Al-muslam fih. Di antara syarat yang harus dipenuhi dalam al-muslam fih adalah 1. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang. 2. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut. 3. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. 4. Kebanyakan ulama masyarakat penyerahan barang harus ditunda suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera. 4. Bolehnya menentukan tanggal waktu di mana yang akan datang untuk penyerahan barang. 6. Tempat penyerahan. Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjukkan yang disepakati di mana barang harus diserahkan. Jenis akad salam. Yang pertama itu ada salam. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua itu salam paralel. Salam paralel artinya melaksanakan 2 transaksi salam, yaitu antara pemesanan pribadi dan penjual serta antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut.
Aplikasi salam dalam perbankan. Bank Salam dapat diterapkan atau digunakan untuk pembiayaan bagi barang industri dengan jangka waktu relatif pendek, dan bank tidak ada niat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai inventory atau simpanan, yakni persediaan atau barang jadi suatu perusahaan. Oleh karena itu, dilakukan akad bait salam kepada pembeli kedua, misalnya Bulog, pedagang pasar induk atau grosir. Inilah yang dalam perbankan syariah Islam dikenal sebagai salam paralel. Keuntungan dan manfaat akad salam. Akad salam ini dibolehkan dalam syariah Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, di mana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Yang kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat yang menggunakan akad salam. Pembeli biasanya mendapat keuntungan berupa jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Dan yang kedua, sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. Lalu apa sih manfaat atau keuntungan penjual juga akad salam gitu? Yang pertama itu keuntungan penjual itu yang pertama, penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian, selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun. Dan yang kedua, penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan pesanan berjarak cukup lama. Oke, sekian penjelasan materi bai salam atau akad salam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.